Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Keuangan kelas 643A25 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcelia Juwita dengan NIM 6423 dan rekan-rekan saya Clarissa Indriani Putri dengan NIM 64230298 dan Putri Rizky dengan NIM 64230593. Di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan, yaitu membuat laporan hasil seminar literasi keuangan. Berikut saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi penting dari instrumen pasar modal. Pengertian instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah berbagai jenis surat berharga yang diperjualbelikan di bursa efek. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut. Jadi, bisa dikatakan bahwa instrumen pasar modal adalah media bagi perusahaan dan pemerintah untuk mengumpulkan modal dari investor melalui berbagai jenis surat berharga. Lewat media ini akan terjadi transaksi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berikutnya adalah fungsi instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal memiliki fungsi penting yang perlu diketahui oleh calon investor. Yang pertama, fungsi keuangan. Pasar modal menyediakan platform bagi perusahaan dan negara untuk mendapatkan modal dari investor. Di sisi lain, investor dapat memperoleh imbalan atau keuntungan dari investasi mereka sesuai dengan transaksi investasi yang dipilih. Dan yang kedua, fungsi ekonomi. Pasar modal juga berperan bagi penyediaan fasilitas dan mempertemukan pihak-pihak yang memiliki dana berlebih, yaitu investor, dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana seperti perusahaan dan pemerintahan. Dengan demikian, pasar modal membantu distribusi dan alokasi dana secara efisien dalam perekonomian. Berikut contoh pasar modal yang akan dijelaskan oleh rekan saya Clarissa. Kepadanya saya persilakan. Contoh instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal ada beberapa jenis. Berikut ini adalah beberapa pilihan produk investasi yang bisa jadi pilihan. 1. Saham. Saham adalah salah satu instrumen investasi pasar modal yang paling populer. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Investasi saham menawarkan potensi return tinggi, namun juga disertai dengan risiko yang tinggi. Kedua, obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan. Penerbit obligasi, baik pemerintah maupun perusahaan, berjanji untuk membayar bunga secara periodik serta melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Obligasi dikenal dengan dua jenis, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Ketiga, reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana cocok untuk investor pemula karena dikelola oleh profesional dan memerlukan modal yang relatif kecil mulai dari 50.000. Ada beberapa jenis reksadana, termasuk reksadana saham, reksadana obligasi, dan reksadana pasar uang. Sebagai investor, kamu bisa memilih produknya sesuai profil risiko dan tujuan investasi, dan masih banyak lagi lainnya. Berikutnya, manfaat investasi dan risiko dalam investasi pasar modal yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Putri. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya ada manfaat investasi dalam instrumen pasar modal. Berinvestasi dalam instrumen pasar modal menawarkan berbagai manfaat bagi investor dan perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaatnya. Dana yang diperoleh perusahaan melalui pasar modal dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis, memperluas operasional, dan meningkatkan produksi. Investor dapat memperoleh keuntungan dari capital gain atau kenaikan harga saham. Investor dapat memperoleh keuntungan dari capital gain atau kenaikan harga saham dan dividen atau membagikan laba perusahaan. Investasi dalam berbagai instrumen pasar modal memungkinkan untuk mendiversifikasikan portofolio. Tujuannya mengurangi risiko dengan
penyebaran investasi di berbagai aset. Pajak dari transaksi pasar modal dan keuntungan perusahaan yang berinvestasi membantu menambah pendapatan negara. Investasi dalam pasar modal membantu menggerakkan roda perekonomian dengan menyediakan dana bagi perusahaan untuk ekspansi dan inovasi, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Resiko dalam instrumen pasar modal. Setiap investasi tentu memiliki resiko. Berikut adalah beberapa resiko yang perlu diperhatikan dalam investasi di pasar modal. Yang pertama, resiko pasar. Harga instrumen pasar modal dapat berfluktuasi berdasarkan kondisi pasar, ekonomi, dan politik. Perubahan dalam faktor-faktor ini dapat mempengaruhi nilai investasi. Yang kedua, resiko likuiditas. Tidak semua instrumen pasar modal mudah untuk dijual kembali. Instrumen dengan likuiditas yang rendah dapat atau sulit dijual tanpa kehilangan nilai. Selanjutnya ada resiko kredit. Resiko ini seringkali berlaku untuk obligasi. Jika penerbit obligasi tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga atau pokok, investor dapat mengalami kerugian. Selanjutnya, risiko inflasi. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi nilai real dari return investasi. Investor perlu mempertimbangkan tingkat inflasi saat memilih instrumen investasi. Instrumen pasar modal adalah komponen penting dalam sistem keuangan yang memungkinkan perusahaan dan pemerintah mendapatkan dana, serta memberikan peluang bagi investor untuk memperoleh keuntungan. Memahami berbagai jenis instrumennya, fungsinya, manfaat, dan risiko yang terkait adalah langkah penting bagi siapapun yang ingin terlibat dalam investasi di pasar modal. Berikutnya kami akan menjelaskan perencanaan investasi di pasar modal yang sesuai dengan minat kami. Di sini ada beberapa pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksadana. Saya memilih saham karena saham adalah salah satu investasi yang mendapatkan keuntungan paling tinggi, bahkan paling cepat. Namun, saham juga memiliki suatu resiko yang juga paling tinggi. Namun tenang aja, jika ada pertanyaan tentang bagaimana caranya mengatasi resiko tersebut, jawabannya adalah kita bisa mempelajari teknik fundamental dan teknikal. Saya pribadi untuk investasi lebih memilih obligasi atau surat utang negara, karena membeli obligasi sama saja dengan membantu negara dalam mensukseskan sebuah program. Apabila masyarakat membeli obligasi, maka pemerintah menjanjikan kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan sebesar 6-8% per tahun sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebelum membeli obligasi juga sudah diperlihatkan keuntungan yang didapatkan selama 1 tahun ke depan. Jadi saya sudah bisa memperhitungkan beberapa besar keuntungan yang didapat dalam 1 tahun tersebut. Walaupun membeli obligasi minimal 1 juta, tapi saya sudah bisa melihat beberapa persen keuntungan yang saya akan dapatkan. Dari 3 pilihan tersebut, saya pribadi untuk investasi akan memilih reksadana. Kenapa reksadana? Karena reksadana memiliki resiko yang rendah untuk seorang investor pemula. Reksadana memiliki jenis seperti reksadana saham, reksadana pasar uang, dan reksadana campuran. Dari 3 jenis reksadana tersebut, saya lebih memilih reksadana pasar uang. Kenapa? Karena bisa dilihat dari aplikasi yang menampilkan pergerakan naik turunnya reksadana. Reksadana pasar uang memiliki kenaikan yang terus-menerus walaupun hanya 0,01%. Tetapi reksadana pasar uang tidak memiliki penurunan yang membuat saya sebagai pemula merasa aman bahwa reksadana pasar uang sangatlah baik untuk investasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.